Saat itu seorang wanita tua datang dengan wajah penuh kekhawatiran. "Hai sayang," putrinya Sofia tampak terkejut. "Bu, kenapa ibu terburu-buru sekali?" Ibunya tersenyum menenangkan. "Sayang, pamanmu sudah mencarikan calon suami untukmu. Pemuda itu sudah lama menunggumu di depan pasar sayur, sementara kamu masih sibuk berjualan sayuran." Mata Sofia membelalak. "Oh bu, aku benar-benar lupa. Ayo, kita cepat." Beberapa saat kemudian ibunya mengantar Sofia ke tempat pemuda itu sedang berdiri sambil tersenyum. "Sayang, lihatlah, dia tampan dan sukses. Pamanmu bilang dia lulusan luar negeri. Dengarkan baik-baik, kita hanya keluarga miskin dari desa. Apapun yang terjadi, jangan sampai kesempatan ini terlewat." Mendengar itu, Sofia menunduk sedih. "Bu, apakah berasal dari desa benar-benar sebuah kesalahan?" Lalu ia berkata dengan ragu, "Bu, aku baru berusia 19 tahun. Kenapa ibu ingin aku menikah secepat ini? Kurasa dia tidak akan menyukaiku." Ibunya menyemangati. "Sofia, kamu sudah dewasa. Ibu selalu mengkhawatirkan masa depanmu. Setidaknya cobalah bicara dengannya sekali saja. Mungkin dia benar-benar bisa menerima dirimu apa adanya. Jangan malu, temuilah dia." Mengikuti nasihat ibunya, Sofia berjalan menghampiri pemuda itu. Beberapa saat kemudian, ia menyapa dengan sopan. "Halo?" Pemuda itu tersenyum saat melihatnya. "Jadi akhirnya kamu datang juga." Saat ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, Sofia dengan malu-malu mundur. "Maaf, aku tidak bisa berjabat tangan. Tadi aku berjualan sayuran, jadi tanganku kotor." Thomas tersenyum hangat. "Tidak apa-apa." Lalu Sofia berkata dengan sedih, "Kamu tampan, berpendidikan tinggi, dan sukses. Sementara aku hanya gadis desa yang bekerja keras. Kurasa kita sebaiknya melupakan perjodohan ini. Aku yakin kamu juga tidak akan menerimaku." Saat ia hendak pergi, Thomas segera memanggilnya. "Tunggu, aku sudah datang jauh-jauh ke sini, dan kamu mau menyuruhku pulang tanpa sempat mengenalku? Setidaknya luangkan sedikit waktu untuk berbicara denganku. Kalaupun kita tidak berjodoh, setidaknya kita masih bisa menjadi teman." Sofia menerima buket bunga yang diberikan Thomas. Ia menghela napasnya. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Banyak keluarga yang datang untuk melamarku, tetapi begitu tahu aku berasal dari desa, mereka langsung menolakku. Apa kamu benar-benar tidak keberatan aku berasal dari desa?" Thomas tersenyum percaya diri. "Tidak sama sekali. 50 tahun yang lalu, hampir semua orang berasal dari keluarga petani. Siapa yang memutuskan bahwa berasal dari desa adalah sesuatu yang memalukan?" Sofia menatapnya dengan tulus. "Aku sangat suka dengan apa yang baru saja kamu katakan. Tapi aku tidak mengerti kenapa semua pria yang datang sebelumnya selalu meremehkanku hanya karena aku gadis desa. Jadi, wanita seperti apa yang sebenarnya kamu cari?" Thomas menjawab dengan lembut. "Aku tidak membutuhkan kecantikan ataupun kekayaan dari calon istriku. Yang kuinginkan hanyalah seseorang yang menghormatiku dan menghormati kedua orang tuaku. Itu sudah lebih dari cukup. Bisakah kamu menerimanya?" Sofia tersenyum bahagia. "Kalau hanya itu yang kamu inginkan, aku berjanji dengan sepenuh hati akan selalu merawatmu dan kedua orang tuamu." Thomas tersenyum. "Lalu bagaimana kamu akan melakukan semua itu sendirian? Maukah kamu membiarkanku merawatmu juga?" Dengan wajah memerah karena malu, Sofia mengangguk. "Ya, aku mau." Tiba-tiba seorang sekretaris datang tergesa-gesa. "Bos, selamat. Perusahaan Anda berhasil mengembangkan produk baru." Thomas menjawab dengan tenang. "Baik, terima kasih. Kamu boleh kembali bekerja." Begitu sekretaris itu pergi, Sofia memandang Thomas dengan penuh keterkejutan. "Aku tidak tahu kalau ternyata kamu seorang pengusaha yang sangat sukses. Lalu kenapa kamu memilihku? Aku tidak pantas untukmu. Pernikahan ini tidak bisa terjadi." Thomas berkata dengan serius. "Tolong jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya, aku sengaja meminta seseorang mencari tahu tentangmu. Aku mengetahui bahwa kamu pekerja keras, berhati baik, dan benar-benar tulus. Aku juga pernah bertemu banyak wanita sebelum bertemu denganmu, tetapi kebanyakan dari mereka hanya tertarik pada hartaku. Pada akhirnya, hanya kamulah yang berhasil melewati ujian itu. Jadi, maukah kamu membangun kehidupan bersamaku?" Dengan senyum malu-malu,